Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3 ya, brute force and exhaustive search. Jadi pada bahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menganalisis efisiensi dari suatu algoritma. Berarti asumsinya algoritmanya sudah ada, kemudian kita analisis seberapa efisien gitu kan. Nah, di bab 3 dan berikutnya kita akan bahas tentang berapa desain algoritma sesuai nama mata kuliahnya ya, desain dan analisis algoritma gitu. Jadi tidak hanya analisis algoritma yang sudah ada, tapi juga bagaimana mendesain. Untuk mendesain ini ya ada kalanya kita harus membuat algoritma sendiri kan gitu ya. Tapi dalam membuat algoritma sendiri itu kita juga perlu memahami beberapa desain atau klasifikasi lah dari algoritma sebagai gambaran pada saat nanti kalian membuat algoritma gitu ya. Nah, ini adalah desain algoritma yang pertama disebut dengan brute force ya. Nah, ini kalau kalian lihat definisinya. Jadi brute force itu is a straightforward approach, jadi pendekatan langsung ya to solving a problem to the point lah gitu, untuk menyelesaikan masalah. Biasanya didasarkan pada problem statement and definition. Jadi definisi dari masalah intinya gitu ya, of the concepts involved. Definisi dari masalah dari konsep yang terlibat gitu ya. Nah, apa makna dari force? Nah, the force implied by the strategy's definition is that of a computer. Oke. Jadi force di sini kayak paksaan atau memaksa gitu ya. Jadi ini adalah that of a computer and not that of one's intellect gitu ya. Jadi intinya pendekatan ini itu tidak intelek gitu ya. Maksudnya tuh enggak canggih-canggih amat gitu ya. Nah, di sini istilahnya just do it, pokoknya lakukan. Pokoknya komputer ini lakukan, ini langkah-langkahnya lakukan gitu ya. Jadi kita nyuruh komputer untuk menyelesaikan satu masalah, kita kasih instruksi langkah-langkah penyelesaiannya, just do it gitu. Lakukan aja. Tapi nggak memikirkan apa namanya, ya belum sampai ke level canggih lah gitu. Nah, jadi just do it would be another way to describe the prescription of the brute force approach. And often dan seringkali the brute force strategy is indeed the one that is easiest to apply. Jadi strategi algoritma brute force ini merupakan cara yang paling mudah diaplikasikan ya, karena tadi jadi simple gitu ya. Jadi nggak terlalu rumit untuk difahami, makanya paling mudah untuk diimplementasikan. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kita punya masalah eksponen ya, atau kepangkatan. Misalnya mau menghitung a pangkat n, di mana n-nya for a non-zero number a, jadi a-nya ini bilangan non-negatif, bilangan tidak nol. Bilangan positif gitu ya. A non-zero number a, di e-nya enggak 0 dan n a non-negative integer n, dan n-nya itu bilangan bulat non-negatif ya. Jadi kita fokus di n-nya yang positif dan a-nya enggak 0. Now, although this problem might seem trivial, it provides okay. Nah, kalau pakai cara brute force ya, bahwa pangkat itu a pangkat n itu ya a kali a kali a dan seterusnya sebanyak n kali gitu kan, berdasarkan definisi.
Nah, this suggests computing A pangkat N ini dengan mengalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Gitu. Nah, we have already encountered at least 2 brute force algorithm in the book. Nah, jadi di buku ini atau pembahasan sebelumnya, kita juga sebenarnya pernah belajar atau menemukan algoritma brute force ya, yaitu consecutive integer checking algorithm. Jadi algoritma ini untuk menghitung FPB ya, untuk menghitung GCD, greatest common divisor. Tapi waktu itu agak kita skip ini ya. Kemudian the definition based algorithm for matrix multiplication. Nah, waktu itu pernah kalau nggak salah disinggung tentang perkalian matriks ya. Itu kan perkalian matriks ada caranya ya, sesuai definisi gitu. Kalau kita punya matriks kemudian dikalikan, nah kita harus mengalikannya apa dulu untuk mengisi elemen ini gitu. Untuk mengisi elemen tertentu itu kan ada teorinya. Nah, jadi brute force tuh menyelesaikan satu masalah memang berdasarkan definisinya atau berdasarkan teori matematik. Misalnya tadi ya, menghitung A pangkat N itu ya kayak gini, A kali A sebanyak N kali. Atau mengalikan matriks itu juga ada caranya. Ya udah pakai cara itu. Nah, tidak seperti strategi algoritma yang lain, brute force ini is applicable. Jadi dia dapat diaplikasikan ke banyak masalah ya. Jadi brute force ini hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan cara brute force. Berbeda dengan desain algoritma yang lain yang nanti kita pelajari, itu belum tentu semua masalah bisa diselesaikan pakai cara tersebut. Tapi kalau brute force ini kayak apa ya, masalah apapun itu pasti ada cara secara teorinya gitu. Nah, in fact it seems to be the only general approach. Jadi ini pendekatan umum dari penyelesaian masalah ya. Oke. Saya pilih yang Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh algoritma brute force ya. Jadi setelah tadi kita review pengantar tentang apa itu brute force, intinya algoritma yang tidak terlalu canggih. Maksudnya tuh menyelesaikan masalah memang berdasarkan teorinya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tentang algoritma brute force. Mungkin kalian pernah belajar waktu di dasar pemrograman ya, tentang selection sort dan bubble sort. Ini adalah contoh aplikasi dari pendekatan brute force ya. Jadi kita mau mengurutkan n data misalnya, yang memang dapat diurutkan, bisa bilangan, bisa karakter, atau alfabet, atau string. Kita menyusunnya dengan urutan tertentu ya, misalnya menaik atau menurun juga bisa. Nah, tapi nggak apa-apa kalau lupa, nanti kita coba review kembali ya. Dan kan gini ya, algoritma sorting itu kan banyak sekali ya. Jadi ada selain bubble sort, selection sort, ada insertion sort, ada quick sort, merge sort, dan seterusnya. Nah, selection dan bubble ini adalah algoritma yang paling sederhana atau straightforward ya. Jadi nggak terlalu canggih gitu ya. Nah, kita coba awali dari selection sort ya. Jadi selection sort itu diawali dengan ini, scanning the entire given list. Jadi kita scan semua bilangan yang ada
dalam data yang mau diurutkan, to find its smallest element, untuk mencari elemen terkecil. Ini asumsinya kita mau urutkan secara menaik ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita scan semua elemen dalam list tersebut, kita cari elemen terkecilnya, and exchange it with the first element, dan menukarkannya dengan elemen pertama gitu. Jadi kita cari elemen terkecil, kemudian kita tukarkan dengan elemen pertama. Itu langkah yang pertama. Nah, ini putting the smallest element in its final position in the sorted list. Ya. Jadi elemen terkecilnya ada di elemen pertama. Kemudian setelah itu we scan the list. Jadi kita scan lagi semua bilangan yang ada kecuali elemen yang pertama tadi yang terkecil. Jadi kita mulainya dari elemen kedua sampai yang terakhir. Kita cari lagi bilangan terkecilnya, kemudian kita tukarkan. Setelah kita menemukannya, kita tukarkan dengan elemen kedua, dan seterusnya. Nah, coba bayangkan, ini ada A0 sampai AN-1 ya. Di sini ada dua bagian, dipisahkan dengan tanda garis, ini vertikal. Jadi yang sebelah kirinya ini adalah posisi yang sudah benar, in their final position. Kemudian di sebelah kanan ini adalah yang belum terurut ya. Jadi yang sebelah kiri sudah terurut dan yang sebelah kanan sudah terurut. Prinsipnya kita akan men-scan elemen atau setiap data, setiap elemen dari data yang belum diurutkan, kita cari yang paling minimum. Misalnya kita temukan di sini A yang paling minimumnya. Kemudian kita akan menukarkannya dengan elemen pertama dari subhimpunan bilangan atau elemen yang belum diurutkan. Jadi ini akan ditukar ke sini. Kayak gitu. Berarti A-nya nanti akan ada di sini. Gitu. Nah, sebelum saya bahas pseudocode-nya, mungkin kita coba lihat contohnya. Ini tadi yang dimaksud dengan kita scan. Langkah yang pertama kita scan semua elemen yang ada. Coba amati baris yang pertama. Kita scan dan kita cari yang terkecilnya, yaitu 17. Kemudian kita menukarkan 17 itu dengan elemen pertama. Coba lihat, 17-nya sekarang ada di elemen pertama dan 89-nya jadi elemen terakhir, gitu kan. Langkah berikutnya kita scan lagi listnya, tapi dari elemen kedua sampai akhir. Ternyata kita menemukan 29 adalah elemen terkecilnya, maka kita akan menukarkan 29-nya dengan elemen kedua. Jadi 29-nya di sini, 45-nya di sini. Kemudian di sisa elemen yang belum terurut ini kita scan lagi dan kita menemukan 34 yang paling kecil. Kemudian kita tukarkan dengan posisi 68 ini. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah algoritma dari selection sort. Coba lihat di sini ada pengulangan dari 0 sampai n-2. Kemudian lakukan. Nah, di sini minimumnya diinisialisasi dengan i ya, berarti mulainya dari 0 dulu minnya. Kemudian j-nya dari i plus 1 sampai n-1 ya. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan, tapi sebelum pengulangan kedua ada inisialisasi ini. Oke, kalau kita jalankan algoritma ini dengan data yang tadi, atau ini datanya kan ini ya, biar nggak bolak-balik. Ini kan datanya nih, kita akan urutkan. Mungkin saya akan contohkan satu iterasi aja ya. I-nya mulai dari 0, kemudian min-nya inisialisasinya 0, gitu kan. Terus dia masuk ke pengulangan, J-nya mulai dari 0 plus 1, berarti J-nya dari 1, ya kan. Terus dia masuk ke if, apakah A yang ke 1 kurang dari A yang ke min, A yang ke 0 ya, minnya kan 0. Apakah 45 kurang dari 89? Kalau iya, karena benar ya,
45 kurang dari 89, maka minnya sama dengan J. J-nya kan 1 tadi. Berarti minnya sama dengan 1. Gitu. Nah, ini pengulangannya ke sini dulu ya, ke for yang ini nih. Ini diulang-ulang sampai kondisinya salah atau sampai J-nya lebih dari N-1. Nah, sekarang J-nya 2 ya kan. J-nya nambah 1 jadi 2. Apakah A yang kedua lebih kecil dari A yang ke min? A yang ke minnya udah berubah jadi 1 tadi ya. Min ini adalah indeks elemen terkecil. Jadi kita tuh sedang men-scan dari 89 dari sini nih. Kan J-nya mulai I plus 1, I-nya mulai dari 0 dari 89, J-nya mulai dari I plus 1 dari setelahnya. Jadi kita akan cek apakah 45 kurang dari 89. Kalau dia menemukan, maka nilai minnya akan maju ke elemen tersebut. Jadi 1. Nanti apakah 68 lebih kecil dari 45 karena tadi elemen minimumnya jadi 45 ya. Bedakan antara min dengan A dalam kurung min. Kalau min itu berarti indeksnya aja. Kalau A min berarti ini nilai di indeks tersebut. Nilai dari data di indeks ke min dan seterusnya. Saya kira di beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana membaca satu algoritma atau menjalankan algoritma tanpa kita membuat program dan mengerannya. Jadi silahkan dipelajari sendiri ya. Tadi pada prinsipnya sudah dijelaskan bagaimana prinsip dari selection sort. Oke, saya akan langsung ke analisis matematiknya. Ukuran inputnya adalah n ya, dan n ini akan menentukan kompleksitas dari masalah ya, berapa banyak data yang mau diurutkan. Kemudian apa basic operationnya, apa operasi dasar dari algoritma ini? Operasi dasarnya adalah ini, kondisi dari if ya, membandingkan apakah A yang ke J lebih kecil dari A yang ke min. Inilah yang paling sering dilakukan karena kemarin prinsip dari operasi dasar itu ada di pengulangan paling dalam ya kan, berarti yang ada di if gitu. Nah, pertanyaannya berapa kali dilakukan? Nah, berapa kalinya kita tinggal tuliskan Cn dalam ekspresi dalam notasi sigma ya. Karena ini ada dua pengulangan, berarti sigma pertama berdasarkan pengulangan pertama ya. I-nya dari 0 sampai n-2, kemudian sigma kedua J. J-nya I plus 1 sampai n-1. Kemudian dalam setiap pengulangan perbandingannya dilakukan 1 kali, makanya di sini 1 gitu. Nah, kita selesaikan yang sigma yang kedua dulu. Dan hasilnya adalah ini. Masih ingat rumus sigma 1 itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Ini rumus notasi sigma ya. Ini kalau disederhanakan jadi n-1 min i ya. Ini tinggal dibuka kurungnya. Hasilnya jadi n-1 min i. Kemudian kita selesaikan sigma yang kedua ini. Sigma yang pertama sekarang ya. Maka ini kita bisa pisahkan ya. Mana yang mengandung unsur i dan mana yang tidak. Karena kalau yang tidak itu akan kita anggap sebagai konstanta. Nah ini kalau diselesaikan, dijabarkan akan jadi ini n-1 kali n per 2. Waktu itu ini pernah dibahas juga, ada cara singkatnya ya. Coba lihat lagi di analisis matematik. Waktu itu pernah kita pelajari. Jadi ini nggak akan diulang ya. Pahami aja gimana caranya dari sini menjadi ini. Oke. Jadi kompleksitas dari algoritma ini adalah big theta n kuadrat ya. Jadi orde 2 ini kan. Orde 2. Oke. Itu selection sort. Nah, sekarang kita masuk ke bubble sort ya. Bubble sort ini adalah nih,
cara lain dalam mengurutkan data, dan ini termasuk yang brute force juga. Gimana prinsip dari bubble sort? Nah, prinsipnya itu adalah ini, to compare adjacent element in the list. Jadi dia tuh bubble sort tuh dia membandingkan dua elemen yang berdekatan, maksudnya yang sebelahan, and exchange them, dan menukarkannya if they are out of order, jika mereka tidak sesuai posisinya. Maksud dari out of order atau tidak sesuai posisinya itu misalnya gini, ini kita punya data ya A0 dan seterusnya sampai AN-1, dan kita akan bandingkan dua elemen yang adjacent itu yang berdekatan ya, kayak AJ dengan AJ plus 1 ini kan berdekatan. Kita bandingkan apakah mereka berada dalam posisi yang benar atau tidak. Maksud dari posisi yang benar itu, kalau kita urutkan secara menaik, maka AJ itu harusnya lebih kecil dari AJ plus 1, ya enggak? Gitu. Jadi kalau AJ-nya nilainya lebih kecil dari AJ plus 1, berarti sudah benar posisinya. Tapi kalau AJ-nya lebih besar dari AJ plus 1, maka itu salah, karena kita akan urutkan secara menaik, gitu kan. Nah, jadi prinsip dari bubble sort itu adalah dia membandingkan, sekali lagi nih, elemen yang berdekatan dan menukarkannya jika mereka tidak sesuai posisinya. Nah, dengan melakukan cara ini berulang-ulang, we end up bubbling up the largest element to the last position on the list. Jadi kita kayak bubble, kayak mendorong, maksudnya adalah mendorong elemen yang terbesar to the last position, ke posisi terakhir dari list, dari daftar gitu ya. Kemudian the next pass, di iterasi berikutnya, dia akan mendorong elemen terbesar kedua, the second largest element, ke posisi kedua terakhir. Kemudian kita di iterasi berikutnya kita akan mendorong elemen terkecil ketiga, terbesar ketiga, ke posisi tiga terakhir, dan seterusnya. Makanya kalau bubble sort yang sudah benar posisinya atau yang sudah terurut itu ada di bagian akhir kayak gini. Sedangkan yang belum diurutkan ada di posisi awal. Beda ya sama selection. Jadi kalau selection yang sudah terurutnya ada di bagian depan, sedangkan yang belum terurut ada di bagian belakang. Kalau ini sebaliknya. Oke, sebelum kita bahas pseudocode, mungkin kita lihat dulu contohnya. Nah, coba lihat di sini. Jadi ini data yang mau diurutkan, kita bandingkan dulu apakah 89. Nah, pertanyaannya apa? Dia akan ditukar berarti kalau 89 lebih besar dari 45 ya. Apakah 89 lebih besar dari 45? Kalau iya maka ditukar. Kenapa ditukar? Karena salah posisinya, out of order tadi istilahnya. Harusnya 45 di sebelah kiri dari 89. Makanya ini ditukar nih posisi baru. Kemudian bandingkan 89 dengan 68. Apakah sudah benar posisinya? Salah, ya kan? Karena lebih besar. Makanya ditukar 68 di sini, 89 di sini. Sekarang 89 dengan 90. Apakah lebih besar? Tidak. Berarti ini sudah benar, sudah sesuai posisinya. Kemudian apakah 90 lebih besar dari 29? Iya, benar. Maka ditukar posisinya. Kemudian apakah 90 besar dari 34? Benar. Maka ditukar posisinya. Apakah 90 besar dari 17? Benar. Maka ditukar posisinya 17, jadi di sini 90 di sini. Ini adalah hasil iterasi pertama. Jadi hasil iterasi pertama kita mendorong kayak bubble up tuh maksudnya ya bergerak perlahan gitu. Jadi kita intinya menggeser elemen yang paling besar ke paling ujung. Ya kan, ini hasil iterasi pertama nih. 90 kan yang paling besar dan dia ada di posisi paling ujung. Nanti di iterasi kedua kita mulai lagi dari awal, tapi tidak perlu sampai ujung, tapi sampai sini nih. Karena ini adalah pembatas. Ini yang sudah terurut sebelah kanan, sebelah kirinya belum terurut.
45 dengan 8 sudah sesuai posisinya, 68 dengan 89 sudah sesuai posisinya, 89 dengan 29 ini ditukar, 89 dengan 34 ini ditukar, 89 dengan 17 ini ditukar. Udah sampai sini. Nah, kita lihat hasil dari iterasi kedua, kita mendorong elemen terbesar kedua berada di posisi kedua terakhir, dan seterusnya ya. Itu adalah algoritma bubble sort. Nah, ini adalah algoritmanya. Coba lihat pengulangannya dari 0 sampai n-2, kemudian j-nya dari 0 sampai n-2 min i, dan yang dilakukan adalah perbandingan ini. Oke, membandingkan apakah elemen berikutnya lebih kecil dari elemen sebelumnya, atau dibalik, apakah elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka ditukar, swap, ditukar. Proses penukarannya tidak secara eksplisit di sini dijelaskan bagaimana menukarnya. Mungkin ini bisa pakai metode ya, atau kalau kalian masih ingat dasar pemrograman, kalau kita mau menukarkan dua isi dari dua variabel, maka kita butuh wadah variabel yang ketiga, apa namanya, dicoba bayangkan nih, kalian punya gelas, yang satu berisi susu, yang satu isi kopi. Gimana caranya kita menukarkan isinya? Gelas yang asalnya berisi kopi jadi susu, gelas yang berisi asalnya susu jadi kopi. Maka caranya adalah kita butuh gelas yang ketiga gitu ya. Langkah pertama, misalnya yang gelas kopi itu diisi ke gelas kosong, kemudian gelas yang isi susu diisi ke gelas kopi, kemudian gelas yang isinya kopi, gelas baru yang isinya kopi dipindahin ke gelas yang sebelumnya isinya susu, maka sudah tertukar isinya. Jadi di sini tidak secara eksplisit bagaimana menukarkannya, tapi kalau kalian masih review kembali materi dasar pemrograman, mungkin masih ingat kita butuh variabel yang ketiga untuk menukarkan isinya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ini apa operasi dasarnya. Tentu adalah ini ya, perbandingan yang ada di if. Kemudian bagaimana analisis matematiknya? Ini adalah analisis matematiknya. Ini sigma pertama diambil dari pengulangan pertama, sigma kedua diambil dari pengulangan kedua. Ini yang satu, kita selesaikan sigma yang kedua, kita dapetin ini. Nah, masih ingat ya, sigma 1 itu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Ini tinggal dibuka kurungnya, diselesaikan jadi gini. Dan ini tiada lain sama seperti selection sort ya, dan ini hasilnya. Ternyata kompleksitas dari algoritma bubble sort dan selection sort itu sama ya, seperti ini. Dan ini adalah kondisi terburuk ya. Kondisi terburuk itu adalah kondisi ketika kita mau mengurutkan data dalam urutan menaik, tapi urutan sebelumnya menurun. Nah, tapi katanya algoritma brute force yang ini sebenarnya masih bisa diimprove ya. Agar apa? Agar banyaknya proses pembandingannya bisa diminimalisir. Nah, gimana caranya mengimprove algoritma ini? Nah, ini nih. Nanti ada di exercise ya. Problem 12A. If a pass through the list makes no exchanges, the list has been sorted and we can stop the algorithm. Jadi bayangkan kalau bayangkan pada saat kita membandingkan satu-satu ke sini,
Atau gini nih, bayangkan kita mengurutkan data yang sudah terurut. Jadi ini sebenarnya datanya udah terurut, tapi kita urutkan pakai bubble sort. Itu kan harusnya kalau algoritmanya canggih, dia bisa mendeteksi sebenarnya ini datanya udah terurut, nggak usah dilakukan beriterasi-iterasi gitu, cukup satu iterasi aja. Jadi katanya if a pass through the list makes no exchanges, jadi pada saat kita menelusuri angka-angka satu-satu ya, berbandingan satu-satu sampai elemen terakhir, ternyata no exchanges, tidak ada pertukaran nilai, maka kita pastikan listnya sebenarnya sudah terurut dan kita bisa hentikan algoritma. Nah, ini adalah improve dari algoritma brute force dalam kondisi terbaik ya. Dalam kondisi terbaik itu adalah ketika data yang mau diurutkannya sebenarnya sudah terurut. Oke. Itu adalah dua algoritma yang sudah kita bahas. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Ini adalah contoh berikutnya, sequential search. Jadi ini bukan masalah pengurutan data, tapi dalam pencarian. Ada sequential search and brute force string matching. Oke, sekarang kita lihat sequential search. Pasti kalian sudah paham juga sebelumnya kita pernah bahas ya tentang pencarian sequential. Intinya pencarian sequential ini adalah kita compare successive elements of a given list with a given search key until either a match is encountered. Oke, jadi kita membandingkan elemen dari list ini secara berturut-turut dari elemen pertama, kedua, dan seterusnya with a given search key dengan kata kunci pencarian yang diberikan until either a match is encountered, sampai datanya ditemukan, artinya successful search, pencariannya berhasil, atau the list is exhausted, atau listnya udah habis gitu ya. Maksudnya kita udah sampai di ujung without finding a match, tanpa menemukan data yang cocok, maka itu disebut dengan unsuccessful search atau pencarian yang tidak berhasil. Nah, itu mungkin yang pernah dipelajari. A simple extra trick is often employed in implementing sequential search. Nah, ini ada satu trik tambahan sederhana yang seringkali diimplementasikan dalam pencarian sequential ya. If we append the search key to the end of the list, the search for the key will have to be successful. Jika kita menambahkan kata kunci pencariannya di akhir dari list, maka the search for the key, maka pencarian dari kuncinya akan selalu berhasil, harusnya berhasil ya kan, karena dia karena elemen terakhirnya itu adalah kita tambahin data yang mau dicari, and therefore we can eliminate the end of list check together. Oke, apa maksudnya? Oke, di sini versi sequential search-nya bukan yang pertama tapi yang kedua. Berarti ini adalah versi improve dari standar ya, dari yang standar. Apa sih maksudnya? Coba kita lihat, inputnya adalah elemen array A,
indeksnya 0 sampai n, sebenarnya datanya cuma n sampai min 1 ya, atau n elemen, tapi kenapa sampai n? Karena di indeks yang ke n itu kita tambahkan kata kunci yang mau dicari, jadi k-nya ini disimpan di elemen terakhir. Oke. Nah ini outputnya, kita pahami outputnya. Outputnya itu adalah indeks dari elemen pertama. Jadi ketika ditemukan data yang cocok, maka udah selesai. Itu outputnya adalah indeksnya berapa dari data yang cocok. Atau min 1 jika datanya tidak ditemukan. Gitu ya. Jadi outputnya itu adalah indeks dari data yang cocok yang ditemukan, dari data yang ditemukan, atau min 1. Kalau min 1 berarti datanya tidak ditemukan. Coba lihat nih, AN sama dengan K. Jadi ini adalah kita menambahkan K, kata kunci pencarian, ke elemen terakhir dari array A, elemen ke N. I-nya dimulai dari 0, kemudian pengulangannya apakah A yang ke I tidak sama dengan K. Selama ini tidak sama, maka I-nya akan maju. Jadi kalau sama, berarti ditemukan ya, pengulangannya berhenti. Selama tidak ditemukan, maka I-nya akan maju terus ke elemen berikutnya. Jadi dicek dulu apakah elemen yang ke 0 sama, kalau nggak sama, I-nya nambah 1. Apakah elemen yang ke 1 sama dengan K, kalau tidak, I-nya jadi 2, dan seterusnya. Setelah pengulangan ini berhenti, ada dua kemungkinan ya, ditemukan atau tidak. Kalau I-nya kurang dari N, berarti I-nya berhenti sebelum elemen yang terakhir ya. Elemen terakhir kan elemen ke N. Kalau I-nya sama dengan N, sebenarnya gini, ini pencariannya ditemukan ketika I-nya sama dengan N, gitu kan. Karena K-nya kan ditambahkan di elemen terakhir, berarti akhirnya meskipun datanya tidak ditemukan, tetap pada akhirnya di indeks yang terakhir itu akan sama dengan K kan gitu. Jadi kalau I-nya kurang dari N, artinya pengulangan ini berhenti ketika I-nya belum sampai N, maka return I, berarti datanya ditemukan di indeks ke I. Tapi kalau tidak, artinya pengulangan ini berhenti ketika I-nya sampai ke N, ya, maka apa namanya, berarti ke sini ya, else apa namanya, return min 1 gitu. Nah, cuman di sini kondisi penghentiannya kayak ada yang kurang ya. Harusnya kayaknya menurut saya di sini ketika I kurang dari tidak sama dengan K, dan I-nya kurang dari N. Ya. Karena kalau nggak gitu, pengulangan ini akan terus dilakukan. Oh, enggak. Ya, pengulangan ini tetap akan berhenti karena I-nya pada akhirnya akan sama dengan N ya. Jadi ketika I-nya sama dengan N, datanya ditemukan karena AN itu sama dengan K. Jadi kita nggak butuh N. Nah makanya ini kenapa ini disebut agak improve ya, karena kalau nggak disimpan di elemen terakhir, pengulangan dari apa namanya, dari while ini harus ada kondisi tertentu, and operator logika. Nah makanya mungkin untuk menghindari itu, makanya dibuat seperti ini versi sequential system. Makanya tadi nih, the simple extra trick, jadi ini ada trik tambahan sederhana. Nah, kita menambahkan
kunci pencarian to the end of the list, di ujung dari list. The search for the key, pencarian dari kata kunci itu pasti akan berhasil, ya kan? Karena di ujung kita simpan kata kuncinya. And therefore we can eliminate, dan kita dapat mengeliminasi the end of list check altogether. Apakah kita, jadi gini, penambahan K di elemen yang terakhir itu untuk mengeliminasi apakah kita sudah sampai di ujung atau enggak. Apakah kita sudah mengecek semua data yang ada dalam list atau belum? Karena di algoritma standar yang sequential search ini mungkin butuh satu operator logika di sini, n, i-nya kurang dari n. Jadi selama i-nya kurang dari n, maka pengulangan ini dilakukan. Tapi karena kita ada pakai trik ini, trik menyimpan K di elemen terakhir, maka itu tidak lagi diperlukan karena pencariannya pasti akan berhasil. Tapi berhasil tidaknya ini, nilai i-nya, apakah i-nya berhenti sebelum n atau enggak. Kalau sebelum n berhenti, berarti datanya ditemukan di indeks ke i. Kalau tidak, maka min 1. Nah, itu kira-kira ya. Nah, another straightforward improvement. Nah, ini improve lain yang bisa dilakukan dalam pencarian sekuensial ini adalah if a given list is known to be sorted, jika list pencariannya itu diketahui sudah terurut, maka searching in such list can be stopped as soon as an element greater than or equal to the search key is encountered. Jadi kalau kita melakukan pencarian satu data pada list yang sudah terurut, maka pencariannya itu dapat dihentikan sesaat ketika kita menemukan satu elemen yang lebih besar atau sama dengan kunci pencarian, gitu ya. Coba bayangkan, kita punya data misalnya 1, 3, 5. Itu datanya udah terurut ya. Dan kita mau mencari 2 kata kunci yang mau kita cari. Kita nyari satu-satu ya. Misalnya 2 bandingkan dengan 1, sama enggak? Enggak sama. 2 dengan 3 sama enggak? Enggak sama. Nah, sesaat ketika kita menemukan elemen yang lebih besar dari kata kunci pencarian, 3 lebih besar dari 2, ya kan? Maka pengulangan pencariannya ini berhenti. Kenapa? Karena setelah 3 ke sana, itu nilainya lebih besar dari 2. Nah, itu adalah improve lain dari algoritma sequential search ya. Karena kita mengeliminasi proses pencarian berikutnya, dan ini khusus ketika datanya sudah terurut ya. Oke, jadi untuk analisis efisiensinya sebenarnya sama saja dengan versi sebelumnya. Cuman di sini kayak meminimalisir operator logika ya. Itu aja effortnya. Ada sedikit improve gitu. Jadi kalau dari sisi pengulangan, berapa kali pengulangannya dilakukan, itu sequential search itu dalam kondisi terburuk. Masih ingat waktu itu pas bahas worst case best case itu kan contohnya sequential search juga ya. Kondisi terbaiknya ketika data pertama ditemukan, data ditemukan di elemen pertama, dan kondisi terburuknya ketika data ditemukan di elemen terakhir atau datanya tidak ditemukan sama sekali, ya kan? Nah, jadi analisis efisiensi matematiknya sama aja dengan yang sebelumnya. Cuman di sini poinnya,
kita meminimalisir operator logika di sini dengan satu trik, menambahkan kata kunci di elemen paling akhir, paling ujung. Dan pada situasi tertentu tadi kita juga bisa melakukan improve, yaitu ketika melakukan pencarian pada data yang sudah terurut. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, untuk pembahasan berikutnya kita insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang brute force string matching dan seterusnya. Jadi kalian bisa pelajari dulu, bisa baca dulu, dan bisa menyiapkan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, Sylvie dan kawan-kawan, kalau tidak pertanyaan, saya akan akhiri. Ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.